Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Fasya Prameswari dari kelas 143. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bu Dewi untuk menjelaskan materi tentang iman kepada malaikat. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Secara bahasa, artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini seluruh hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut M. Quraish Hisab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Yang pertama ada Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan surat At-Tarim ayat 4. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan, diantaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Selanjutnya ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rizki, terutama untuk manusia, seperti mengatur air, mengaturkan hujan dan petir, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk yang ada di bumi, termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israfil dikenal sebagai sebutan malaikat maut. 4 malaikat selain Jibril, Mikail, dan Israfil, malaikat Jibril diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga timur, bagaikan orang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang terpenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Malaikat Israfil juga sanggup membolak-balikan dunia sebagaimana kemampuan seorang yang sanggup membolak-balikan uang. Yang keempat ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangsakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya pada hari kiamat. Pada hari itu, malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau bukit suci di Yerusalem. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat, serta tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Selanjutnya ada malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir adalah malaikat yang menanyakan dan menguji iman orang-orang yang sudah mati di alam kubur. Selanjutnya ada malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid Raqib bertugas untuk mencatat segala amal kebaikan manusia, kalau Atid mencatat segala amal keburukan manusia. Dan malaikat Ridwan dan Malik. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi serta menyambut semua hamba Allah yang masuk ke dalamnya. Sementara malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas dan menjadi pemimpin di neraka. Selanjutnya ada perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Malaikat bersifat gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Manusia nyata memiliki nafsu, ada yang taat, ada juga yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Jin gaib memiliki nafsu, ada yang taat, ada juga yang durhaka,
berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin. Memiliki akal pikiran. Selanjutnya ada hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang kita lakukan tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. 3. Menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. 7. Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.